Baik, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV menuju. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Nini bertanya kepada Abi, ya, ini sebuah situasi yang tidak mengenakan di rumahnya Ibu Nani karena ada pertengkaran antara ayah dan anak laki-lakinya perihal masalah prinsip, ya. Ayahnya nggak bekerja, meminta anak laki-lakinya membantu kuliah adiknya yang paling bungsu, tetapi anak laki-lakinya tidak mau karena punya rencana untuk mengumpulkan uang untuk pernikahan. Dan anak laki-lakinya bilang, ayah nggak usah lagi minta uang sama ibu, karena selama ini ayahnya tuh sudah tidak bekerja selama 3 tahun. Khawatir selama ini kan ayahnya nggak kerja lagi, mengandalkan Bu Nani sebagai tulang punggung keluarga. Anak laki-laki tidak mau ayahnya seperti itu. Ayahnya marah, murka, merasa tersinggung harga dirinya, marah kepada anak laki-lakinya, diusir anak laki-lakinya. Ibu Nani sedih, berharap bisa akur kembali ini rumah tangganya, kembali harmonis dan hangat. Bagaimana Abi untuk masalah dan ujian Ibu Nani ini? Silakan Abi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madaya wasi'an. Bu Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah tabarakallah. Pertanyaan yang mungkin tidak hanya terjadi pada Ibu Nani, juga terjadi pada orang banyak. Bu, Abi nanya, pengen gak punya anak yang punya agama? Pilih mana? Pilih anak yang tumbuh dengan agama, apa pilih anak yang tumbuh dengan harta? Pasti pilihan kita anak yang tumbuh dengan agama. Maka betapa beruntung saat ibu hari ini punya anak, lalu ibu didik dengan nilai-nilai agama, ibu besarkan dari tangan ibu, dari tangan seorang ayah, lalu ibu ajarkan dia sholat, ajarkan dia baca Quran, ibu tidak lelah dia antarkan untuk belajar ilmu agama. Apa hasilnya saat ketika dia besar? Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menjaga perasaan orang tuanya. Karena kesakitan yang tidak ada obatnya bagi seorang orang tua bukan ketika dia minjam uang untuk anaknya. Kesakitan yang paling dahsyat bagi seorang orang tua bukan ketika dia gadaikan rumah untuk anaknya. Kesakitan yang paling tidak ada balasannya adalah apa? Saat ketika anak yang dibesarkan dari mulai kecil dengan darah, air mata, tenaga, tapi saat dia besar dia berani bentak orang tuanya, dan itu adalah kesakitan yang tidak ada obat bagi orang tua. Seolah dunia terasa kiamat. Ya Rabb, anak yang aku besarkan, yang aku jaga, yang aku rawat, saat ketika dia sudah jadi orang, dia punya pekerjaan, lalu dia membentak ayahnya tanpa dia berpikir bahwa tanpa ayah dan ibunya dia tidak pernah menjadi orang sukses. Pemirsa dimanapun berada, ini nasihat buat kita semua. Untuk apa kita sukses dunia, jabatan, harta, semua kita miliki, tapi Allah marah sama kita gara-gara kita nyakitin orang tua kita. Buat apa kita punya segalanya kalau ternyata segalanya membuat Allah tidak sayang kepada kita? Maka posisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Teruslah menjadi orang tua yang mengingatkan kepada anak kita.
Sebetapapun anak kita sukses, sebetapapun anak kita hebat, sebetapapun anak kita luar biasa, tidak ada orang tua, mereka tidak akan jadi apa-apa. Maka didiklah anak kita dengan agama, sehingga ketika mereka punya agama, mereka mampu punya rasa saat bicara kepada orang tuanya. Mereka mampu punya hati saat bicara sama orang tuanya. Mereka mampu punya rasa menghormati ketika bicara dengan orang tua. Wajar kalau seorang ayah marah karena anak yang dia besarkan membentak orang tuanya. Tidak ada orang tua yang durhaka, tapi ada anak yang durhaka. Tapi betapapun demikian, jangan kita jadi orang tua yang lalu keras. Mungkin mereka butuh sentuhan lebih dari kita sebagai orang tua. Maka mudah-mudahan teruslah kita menjadi orang tua yang tidak pernah tebang pilih, tebang kasih, pilih kasih dengan anak-anak kita. Teruslah limpahkan kasih sayang kepada mereka, agar mudah-mudahan kasih sayang yang dirasakan jadi hidayah buat mereka semua. Amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan keluarga Ibu Nani kembali hangat, harmonis, sehingga terbentuklah harapan Ibu kembali mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tadi jamaah tausiah dari Abi bagaimana kita agar bisa mendapatkan sakinah dari rumah. Semoga apa yang tadi Abi sampaikan bisa mendapatkan berkahan untuk kita semua, dan nanti Abi juga akan doa Abi supaya yang kita harapkan, kita doakan, kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Abi. Baik Bapak Ibu semua, para pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, mari sama-sama kita sempurnakan kajian ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan rumah kita menjadi surga buat kita semua, menjadi tempat ternyaman untuk kita semua, dan mudah-mudahan orang-orang yang berada di rumah kita menjadi orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari beristighfar 7 kali di hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah ya Rabb, hari ini kami bisa mengikuti kajian ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, turunkan kenyamanan dan rahmat dalam rumah tangga kami ya Allah, sehingga tidak ada lain melainkan kebaikan yang ada dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami sebagai orang tua yang baik ya Allah, yang mampu menjadi contoh baik bagi anak-anak kami ya Allah. Kami jadikan orang yang terus ya Allah tidak pernah tebang pilih perhatian kami terhadap anak-anak kami ya Allah, karena kami sangat sayang sama mereka ya Allah. Mereka adalah dunia kami ya Allah. Anak kami adalah surga kami ya Allah. Anak kami adalah masa depan kami ya Allah. Maka hanya kepadamu kami titipkan ya Rabb. Berikan cahaya iman di hati anak-anak kami ya Allah, sehingga ketika mereka tumbuh besar ya Rabb, mereka tidak pernah lalai dalam ibadah ya Allah, dan mereka berbakti kepada kami ya Allah. Ibu, Bapak sebut semua nama anak-anak kita. Sebut namanya, doain yang baik-baik. Karena saat seorang ibu mendoakan kepada anaknya, Allah tunai mengabulkan. Doain semua, biar anak-anak kita sehat, soleh, berkah. Sekarang doakan orang sebelah kiri kita. Doain biar sehat, panjang umur, berkah rezeki. Doain orang yang sebelah kanan kita biar sehat, berkah umur, berkah rezeki. Ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Silakan bersalaman dan berpelukan. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Abi untuk doa dan tausiahnya yang luar biasa hari ini. Dan terima kasih juga jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Khairiyah. Terima kasih untuk DKM Masjid Al-Khairiyah dari Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa ikuti terus akun media sosial kami di @BTVID_official dan di @jalandakwah_BTV_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan terima kasih sekali lagi telah menyaksikan Jalan Dakwah. Saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi. Dan jangan lupa kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.